Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, seperti lagu yang kami nyanyikan, kami rindu ya Tuhan memasuki tahun yang baru, tahun 2023 ini, kami diberikan kekuatan berkat Tuhan untuk kami boleh dapat lebih tinggi lagi dalam hidup, berjalan bersama Tuhan. Ada kemajuan-kemajuan dalam hidup rohani kami, dalam disiplin iman kami, di dalam hidup pelayanan kami, dan di dalam segala hal kami menjadi murid Tuhan yang semakin bertumbuh. Oleh sebab itu Tuhan berkatilah saat sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah hati dan pikiran kami supaya dapat memahami firman Tuhan. Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami dengan segala hikmat-Mu supaya kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik ya, puji Tuhan ya. Semoga hari ini di tahun 2023 dengan segala berkat Tuhan kita mengawalinya dan di sepanjang tahun yang baru 2023 ini kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan itu menyertai kita sekalian. Amin. Selamat tahun baru ya, Tuhan berkati. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tema kita adalah jangan takut, ini dunia Bapa. Saudara, kita akan membaca merenungkannya dari Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Tahun ini tema gereja kita adalah Growing to Serve, bertumbuh untuk melayani Tuhan. Nah, kita akan menyusuri kitab Kejadian dan Keluaran di dalam 3 bulan pertama untuk belajar dari beberapa bagian firman Tuhan di Kejadian dan Keluaran. Lalu nanti berjalan terus, lalu di tengah-tengah tahun kita akan belajar mengetahui apa sih talenta kita, karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita mengetahui desain Tuhan bagi kita, lalu bagaimana kita dapat memakai hidup kita, talenta yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dari Kejadian 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Minggu kemarin atau menutup tahun 2022 kita mungkin terganggu dengan berita cuaca ekstrim. Betul ya? Wah, Jakarta katanya ada badai. Kita harus hati-hati. Sampai semua ketakutan, banyak yang telepon saya juga, Musa hari Rabu apa kita kebaktiannya online saja ya, khawatir ada badai, begitu ya. Saudara, kita di Jakarta tidak pernah mengalami badai, jadi membayangkan badai itu jadi panik, betul ya. Tapi saudara, cuaca memang ekstrim, agak dingin ya, betul. Di rumah kita mulai kedinginan, betul ya. Dan ini apalagi adalah masuk ke liburan akhir tahun. Dengan kondisi cuaca yang ekstrim, mau liburan kemana? Saudara mungkin berencana liburan ke Bali, dengar cuaca ekstrim, ombaknya tinggi, enggak jadi. Naik pesawat, takut turbulensi. Betul ya? Sudahlah jangan ke Bali deh. Pergi yang deket-deket aja ke Bandung. Baru berencana ke Bandung, beritanya adalah waspada. Patahan Sunda, lempengan Sunda lagi aktif, takut gempa bumi. Ya, enggak jadi juga. Akhirnya saudara pikir, sudah mendingan kita liburan di Jakarta. Ternyata Jakarta dikabarkan ada badai ekstrim, cuaca ekstrim, dan siap-siap banjir. Jadi mau kemana? Tahun kemarin kita diakhiri dengan berita itu. Memang Presiden juga telah mencabut status PPKM, tapi Menteri Kesehatan bilang varian COVID yang baru sudah datang. Lah, baru senang sedikit. Belum lagi isu tentang, krisis, resesi, ekonomi global, khawatirnya juga sampai ke Indonesia. Saudara sekalian, kita memasuki tahun baru dengan kondisi yang seperti ini. Pertanyaannya adalah dengan cara apa kita memasukinya? Sebagian kita mungkin melihat bahwa, ini adalah tantangan, hidup memang keras, saya siap berperang di tahun ini. Karena dunia ini tampaknya tidak bersahabat. Sebagian lagi mungkin hatinya ciut, saya khawatir, saya patah semangat. Bagaimana menghadapi ini? Memang pandemi katanya menurun, tapi kalau naik lagi bagaimana? Bagaimana situasi ini?
Saudara, kalau saudara ada di dalam situasi khawatir, takut memasuki tahun 2023 ini, saya ingin membacakan satu nasihat dari seorang gadis yang masih muda, masih remaja, namanya Anne Frank. Anne Frank ini adalah seorang gadis yang pada waktu usia 12 tahun, di sekitar bulan Juni tahun 42, dia diberi hadiah oleh ayahnya buku catatan harian, begitu ya. Jadi dia memakai buku itu untuk mencatat kejadian-kejadian yang dia alami, hikmat apa yang dia dapatkan dari hidup hari ini. Dia menulis jurnal. Dan ternyata jurnalnya ini menjadi sangat terkenal. Kenapa? Karena gadis ini tadinya tinggal di Jerman, tapi hari itu Nazi Jerman lagi bergejolak. Lalu mereka melarikan diri ke Belanda. Di Belanda, tidak lama kemudian Nazi Jerman sampai ke Belanda. Tahun 42 bulan Juni ketika dia mendapatkan buku itu, dia mulai rajin menulis. Tapi sebulan kemudian situasi sudah mulai berubah, tidak nyaman. Lalu kemudian situasi sampai dia harus ada dalam persembunyian. Tahun 1944 bulan September, mereka sekeluarga ditangkap oleh Nazi Jerman, lalu kemudian dibawa ke kamp konsentrasi di Auschwitz di Jerman. Anak ini akhirnya mengalami penderitaan, bekerja paksa, angkat batu, gali dan sebagainya, dan terakhir dibunuh di kamar gas. Nah saudara, tapi ada wisdom yang menarik dari anak muda ini. Ketika dia hidup di dalam kondisi persembunyian, ditekan oleh Nazi dan sebagainya, dia menuliskan satu resep hikmat yang saya pikir baik untuk kita hari ini, yang takut-takut masuk ke tahun 2023. So sekalian, Anne Frank ini berkata begini, obat terbaik bagi mereka yang takut, yang kesepian, atau tidak bahagia adalah pergilah keluar ke suatu tempat di mana kita itu bisa tenang, sendirian dengan surga, dengan alam, dengan Tuhan, untuk kembali merefleksikan, melihat bagaimana sih sebetulnya dunia ini dirancang oleh Tuhan. Maka hati kita serasa damai. Wah, wisdom yang baik. Itu sebabnya hari ini, di hari pertama di tahun 2023, bahkan hari Minggu pertama, kebaktian pertama di tahun 2023, saya mengajak saudara kepada lembar pertama dari Alkitab kita. Ayat pertama di dalam Alkitab kita, yaitu Kejadian 1 ayat yang pertama, dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, kata pada mulanya itu bicara permulaan dari segala sesuatu. Segala yang ada di alam semesta ini itu terikat akan waktu dan tempat. Sehingga saudara sekalian, kita ini disebut ada kalau kita ada di dalam suatu waktu dan di dalam suatu tempat. Betul nggak? Hari ini jam 10.45, saya ada di sini, berarti saya eksis. Bapak Ibu eksis, betul ya? Itu namanya keberadaan. Kalau mundur ke 56 tahun yang lalu, maka saudara sekalian, Anda tidak akan jumpa dengan saya. Karena umur saya tahun ini 56, berarti 56 tahun yang lalu saya belum lahir, betul ya? Berarti segala sesuatu yang ada di alam semesta ada mulanya. Bahkan bumi ini pun ada mulanya. Seperti apa mulanya bumi ini? Siapa yang memulai? Maka firman Tuhan mengatakan pada mulanya ada sesuatu pribadi yang tidak terikat oleh waktu, bahkan dia yang menciptakan waktu, dia adalah Allah. Kata Allah di sini menggunakan kata Elohim. Elohim itu artinya adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa ternyata sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Bahkan dikatakan dia menciptakan segala sesuatu. Nah, kata menciptakan ini menarik. Saudara sekalian, kalau saudara liburan ini tidak jadi kemana-mana, ke Bali nggak jadi, ke Singapura nggak jadi, ke Bandung nggak jadi, saudara mungkin lagi pikir-pikir, saya di rumah saja, saya mau masak, misalnya begitu ya. Misalnya apa? Saudara mau bikin roti. Lalu saudara mengatakan, Musa, saya mau menciptakan roti yang baru, tidak seperti yang ada di toko-toko.
Saudara, waktu saudara mengatakan menciptakan roti yang baru, yang saudara pikirkan apa yang perlu dipersiapkan? Hah? Kalau bikin roti yang perlu dipersiapkan apa? Tepung, betul ya, simpel saudara, nggak susah. Apalagi mungkin gula, mentega, telur. Ketika kita berkata bahwa saya menciptakan sesuatu, maka untuk menciptakan sesuatu dibutuhkan bahan. Betul ya? Tapi ketika Tuhan menciptakan pada mulanya, tidak ada apa-apa. Tidak ada materi atau keberadaan apapun. Nah, disinilah kita melihat satu hikmat, satu fakta yang benar dan besar, yaitu bahwa Allah itu menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada tanpa menggunakan bahan apapun. Itu namanya creatio ex nihilo, out of nothing. Disinilah saudara sekalian firman Tuhan ingin menekankan betapa besarnya Tuhan. Bukan hanya dia adalah besar, dia mampu menciptakan, tapi dia karena dia pencipta, dia punya otoritas atas segala yang diciptakan. Amin. Saudara, ketika bicara tentang kembali kepada desain Allah, Alkitab ingin mengatakan di dalam realita dunia ini ada Allah yang maha kuasa. Allah yang menciptakan dunia dan semesta ini. Dan Allah yang memilikinya. Dan disitulah kita tunduk kepada Allah. Saya suka apa yang ditulis oleh Wayne Grudem sekalian. Wayne Grudem berkata begini, karena Tuhan menciptakan seluruh alam semesta, dari tidak ada menjadi ada, maka tidak ada materi di alam semesta yang abadi. Ia mengingat, atau hal ini mengingatkan kita, bahwa Tuhan itu mengatur seluruh alam semesta. Tidak ada ciptaan yang harus disembah selain Tuhan. Bahkan juga tidak perlu ditambah-tambahin lagi nyembah Tuhan dan yang lain-lainnya. Saudara, kalau saudara masuk tahun 2023, saudara khawatir, lalu saudara datang ke gereja, sembahyang nyari Tuhan, tapi saudara belum mantap sekalian sembahyang di tempat lain, cari pesugihan, karena khawatir tahun 2023 seperti apa nggak tahu. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan tidak ada yang lain yang perlu disembah. Yang maha kuasa adalah Allah kita. Dia berkuasa. Amin. Dan dia tetap berkuasa hari ini untuk saudara dan saya mengelola dunia ini. Saudara, hal ini mengantar kita kepada poin pertama yang penting. Jangan takut menghadapi tahun 2023, jangan takut. Jangan takut untuk hidup di tengah dunia. Kenapa? Dunia ini bukan musuh. Dunia ini adalah dunia punya Allah Bapa kita. Amin. Dunia ini adalah dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan yang menciptakan. Beribadahlah, jangan menjauh dari Tuhan. Berlindunglah pada Tuhan. Maka Tuhan yang berdaulat dan berkuasa itu, dia itu adalah Allah yang maha kuasa, melindungi, menolong, menopang saudara. Amin. Saudara, kalau saudara pergi ke rumah yang asing, saudara pergi ke suatu tempat asing, tempatnya enggak saudara kenal, mungkin saudara bisa aja takut. Tapi mari kita pikirkan, kalau saudara datang ke rumah ayah Anda, ke rumah papa. Saya masih ingat dulu, saya waktu kecil itu penakut. Ya, penakut banget. Waktu kecil itu, kalau sudah jam-jam sore, jam 6, setengah 7, saya ada di kamar, tapi maaf kebelet pipis. Gitu ya. Saya biasanya teriak, "Papi, Mami." Kenapa? Minta diantar, saudara. Betul ya? Minta diantar. Itu betapa saudara saya kolokan banget waktu kecil. Ya memang sih rumah kami juga agak gelap, begitu ya. Tapi begitu ada papi, tenang, diantar, dilindungi. Jangankan di dalam rumah, kalau mau pergi keluar, papi itu adalah pelindung. Saudara, ketika kita bicara dunia ini yang berkuasa adalah Allah Bapa kita, amin. Maka jangan takut. Carilah perlindungan pertolongan pada Tuhan. Kita tidak tahu seperti apa tahun 2023 ini.
Kalau bencana di akhir tahun begitu banyak, apakah yang akan terjadi di tahun ini? Kalau kemarin ada kesulitan, ada pandemi, apakah betul pandemi tahun ini akan berkurang sehingga pemerintah mencabut PPKM? Bagaimana kalau naik lagi kondisinya? Tahun 2024 tahun politik, 2023 akan menjadi tahun yang panas. Bagaimana kalau ada gejolak? Saudara, kembalikan kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan dalam Mazmur 46 berkata begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Ada lagunya. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Amin. Lalu kemudian dilanjutkan pemazmur mengatakan, sebab itu kita tidak perlu takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kita ada di rumah, kita ada di dunia yang diciptakan oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara, saya suka apa yang ditulis oleh Charles Spurgeon. Charles Spurgeon berkata begini, dia memainkan dengan bahasa Inggris lebih indah kata-katanya. Our anxiety does not empty tomorrow of its sorrows, but only empties today of its strength. Kekhawatiran kita, ketakutan kita, tidak mengurangi masalah yang akan kita hadapi. Kadang kita itu banyak khawatir, takut. Dengan kita khawatir, takut, nangis, masalahnya hilang enggak? Masalahnya enggak hilang, betul enggak? Masalah tetap ada masalah. Yang ada dengan kita khawatir, kita takut, kita ini malah semakin lemah. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita bersandar pada Tuhan, berlindung pada Tuhan di tahun 2023 ini, maka kita mendapatkan kekuatan yang ajaib yang mendampingi kita dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Saudara, hal yang kedua, ketika kita melihat kisah penciptaan, saudara nanti bisa baca di rumah, di dalam Kejadian 1, bagaimana Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Yang menarik adalah saudara sekalian, di setiap kali Tuhan selesai menciptakan, lalu kemudian dikatakan, Allah melihat bahwa itu baik. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Bahkan di puncak ciptaannya, selesai menciptakan manusia, Allah berkata bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Saudara, kata baik ini di dalam bahasa Ibraninya, itu artinya baik secara moral. Baik dalam arti secara estetika indah. Baik dalam arti apa? Menyenangkan, pleasant. Baik dalam arti apa? Sesuai dengan tujuannya. Tuhan yang maha baik, yang menciptakan hal yang baik. Betul enggak? Itulah hal yang indah. Namun saudara sekalian, mari kita lihat kisah penciptaan ini dari perspektif yang lain. Kalau tadi kita melihat bahwa semuanya itu baik, indah, benar, bagus, moral. Maka berikutnya saudara sekalian, kita lihat penciptaan ini sebagai satu urutan. Saudara perhatikan, hari pertama Tuhan menciptakan, dikatakan terang. Terang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terang itu baik dikatakan, lalu itu menjadi fondasi dasar untuk kemudian Tuhan menciptakan berikutnya cakrawala. Selesai menciptakan cakrawala, Tuhan kemudian apa? Memisahkan air dan daratan. Supaya apa? Daratan itu kemudian bisa menjadi tempatnya makhluk hidup, menjadi pohon bisa bertumbuh. Maka dikatakan di hari ketiga Tuhan juga menumbuhkan tanaman. Lalu kemudian hari berikutnya, hari keempat, Tuhan menciptakan apa? Benda-benda penerang di langit, matahari, bulan, bintang. Untuk apa?
untuk menjadi penanda hari, tahun, dan musim. Sehingga buah-buahan, hasil pohon bisa kemudian bertumbuh, berbuah pada musimnya. Baru kemudian di dalam hari yang kelima, Tuhan menciptakan apa? Ikan di laut. Lautnya sudah ada belum? Sudah disiapkan, betul enggak? Tuhan menciptakan apa? Burung di udara, langit yang bersih Tuhan sudah ciptakan. Lalu kemudian hari ke-6, Tuhan menciptakan hewan darat dan melata. Daratannya sudah ada belum? Sudah ada. Lalu pada puncaknya, memang yang terakhir, ini betul-betul last but not the least. Yang terakhir Tuhan ciptakan manusia. Maka kemudian pertanyaannya, segala hal yang dibutuhkan manusia untuk hidup di dunia, sudah tersedia belum? Tersedia. Sekalian, saya suka apa yang dikatakan oleh Todd Wilson, dia berkata, urutan penciptaan itu menunjukkan bahwa ciptaan itu juga disebut baik. Karena ciptaan itu menjadi tempat yang kondusif untuk kehidupan, khususnya manusia. Amin. Saudara, oleh sebab itu, ketika saudara berpikir hari ini, kita susah memahaminya. Karena dunia hari ini telah rusak karena dosa. Tapi dunia ini dalam rancangan Tuhan itu, dunia yang kondusif. Kalau saudara merasa bahwa dunia ini, alam ini tidak bersahabat, Tuhan ini merancang dunia yang kondusif untuk kita bisa hidup berkarya sebetulnya. Disinilah kita melihat bahwa Tuhan sejak mulanya merancang pemeliharaan itu. Allah itu menciptakan alam semesta bukan hanya baik secara moral dan estetika atau tujuannya baik. Tapi juga Tuhan menjadikan ciptaannya itu kondusif untuk kehidupan. Amin. Disinilah kita belajar satu hal penting. Ketika kita melihat Tuhan yang Maha Pencipta itu, Dia bukan hanya Tuhan yang tinggi di sana, tapi Tuhan juga yang dekat bersama ciptaannya. Tuhan yang pertama tadi gambarannya adalah Allah yang transenden di tempat maha tinggi. Menciptakan dengan maha kuasanya. Tapi firman Tuhan di bagian ini mengingatkan, Tuhan juga Tuhan yang imanen. Tuhan yang bersama dengan umatnya, bersama dengan ciptaannya untuk memelihara ciptaannya, yaitu saudara dan saya. Amin. Saudara, Wayne Grudem menuliskan begini, Tuhan dalam Alkitab bukanlah dewa yang abstrak, yang terpencil, yang jauh di sana, yang tidak tertarik pada ciptaannya. Alkitab adalah kisah tentang keterlibatan Tuhan di dalam ciptaannya, bahkan juga mendampingi umatnya. Saudara, ada pandangan namanya deisme. Pandangan deisme itu begini, Tuhan itu kayak orang yang bikin waker. Habis bikin waker, diputar krek, lalu dilepas. Wakernya jalan enggak? Jalan, tek. Yang bikin di mana? Enggak tahu di mana, enggak ngurusin lagi. Saudara, ini bukan yang seperti itu. Tuhan terlibat di dalam pemeliharaan. Tapi sayangnya banyak orang Kristen terpikat tanpa sadar dengan pandangan deisme. Menganggap bahwa Tuhan itu, seperti tukang jam yang bikin jam lalu ditinggal. Kitalah yang harus berusaha, cari nafkah, cari masa depan kita bagaimana, dan sebagainya. Kita berambisi membuat sesuatu tanpa kita pernah bertanya, minta pertolongan Tuhan Sang Pencipta. Kalau saudara menghadapi tahun 2023 dengan cara yang seperti itu, saya katakan saudara akan kelelahan, saudara akan frustrasi, masalah bisa datang, saudara tidak siap karena kita ini manusia adalah manusia yang lemah. Betul enggak? Punya batas. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita serahkan hidup kita pada pemeliharaan Tuhan. Saudara mungkin bertanya, Musa gimana? Katanya kan dosa itu membuat alam semesta juga mengalami kerusakan. Ya, alam semesta dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa mengalami kerusakan. Albert Wolter, seorang teolog dan filsuf Kristen, menuliskan bahwa dampak dari dosa itu menyentuh seluruh ciptaan. Bahkan di Taman Eden Tuhan mengatakan, tanah itu menjadi terkutuk. Sehingga kemudian manusia mengalami beragam kesulitan untuk berjuang hidup di tengah dunia. Tapi saudara sekalian, walaupun manusia jatuh ke dalam dosa, pemeliharaan Tuhan tidak berkurang. Firman Tuhan
Mari kita lihat bersama Matius 6. Mari kita baca bersama-sama ya, bersama-sama. Matius 6 ini indah sekali. Matius 6 ayat 25 sampai 26. Mari kita bersuara bersama, membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Bapamu yang di surga, yang menciptakan dunia ini. Ini dunia ciptaan Bapa. Kita datang ke rumah Papa, kita tidak usah khawatir makanan tersedia. Betul enggak? Waktu kecil kita sekolah, walaupun kadang-kadang saya katakan keluarga kami jatuh bangun kadang-kadang lumayan kaya, kadang-kadang miskin. Pada waktu miskin pun kalau pulang ke rumah, waktu saya pulang masih kecil, saya enggak kepikiran nanti ada makanan atau tidak. Anak kecil percaya, papanya pasti sediain makan, mamanya sediain makan, betul enggak? Walaupun hidupnya susah. Allah Bapa kita adalah pemilik langit dan bumi. Amin. Dia Bapa di surga yang baik yang sanggup menyediakan. Maka saudara sekalian, poin kedua yang terakhir ini. Firman Tuhan mengajak kita melalui kisah penciptaan ini. Ayo bersandarlah pada Tuhan di tahun 2023 ini. Di dalam dunia Bapa ini. Di dalam dunia milik Bapa ini. Kita itu bukan anak-anak terlantar. Bapa di surga itu, Bapa surgawi itu memelihara. Amin. Saudara, mari masuk ke tahun 2023 dengan terus bersandar pada Tuhan. Ada satu kutipan terakhir yang menarik dari Filipiansi. Filipiansi berkata begini, bahwa Tuhan yang maha hikmat itu, yang menciptakan saya dan dunia tempat saya tinggal, Dia juga cukup berhikmat untuk sungguh-sungguh menyediakan apa yang saya butuhkan. Dia tahu apa yang terbaik, makanya dikatakan kata wise di sini. Tuhan bukan hanya menyediakan, tapi tahu dengan wise, dengan wisdom-Nya, dengan hikmat-Nya, apa yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Hari ini mungkin ada di antara saudara yang sedang planning tahun 2023, mau buka bisnis apa? Anda mungkin sedang sekolah, mau kuliah kemana? Anda mungkin sedang merencanakan pernikahan, mau seperti apa nantinya? Saudara, apapun yang saudara rencanakan, tanyakan kepada Bapa di surga. Tuhan yang maha hikmat, yang tahu yang terbaik itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di tahun yang baru, di hari pertama, di hari Minggu yang pertama bahkan, kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk diingatkan kembali kepada bab pertama dari seluruh karya Tuhan, yaitu penciptaan. Tuhan, terima kasih, Engkau merancangkan yang terbaik. Engkau berkuasa dan pemilik semesta ini. Kami takut masuk tahun 2023, dunia ini tampaknya tidak bersahabat, dunia ini tampaknya berat, keras, dunia ini tidak menentu, kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan. Tapi kami mau percayakan ya Tuhan, seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang Elohim Maha Kuasa, Engkau sanggup ya Tuhan, menopang melindungi kami, lindungi berkati setiap kami dalam kasih-Mu. Engkau Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau yang sanggup mencukupi. Tuhan, kami bersandar pada kecukupan berkat yang dari Tuhan di sepanjang tahun ini. Berkati anak-anak-Mu dalam segala pergumulannya. Bukakan tingkap langit berkat Tuhan, dan topanglah kami untuk kami boleh setia menjadi murid Tuhan di sepanjang tahun ini, bahkan setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.